Selamat pagi Bu Rauf. Senang sekali bisa melaksanakan apa yang kita rencanakan kemarin Bu. Sebenarnya mungkin mengganggu waktunya Bu Rauf, tapi saya pertama menyampaikan permohonan maaf Bu. Mungkin apa yang akan kita laksanakan ini mengganggu aktivitas Bu Rauf. Namun karena kita ini sudah merencanakan bahwa kita ini perlu berkolaborasi dalam kaitannya saling mendukung dalam kegiatan pembelajaran kita, mungkin hal ini akan bermanfaat buat kita bersama begitu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh ya. Eh, oleh karena itu sesuai dengan rencana kita ini kan akan melaksanakan eh, observasi ya. Jadi Bu Rauf mengizinkan saya untuk melakukan observasi pada pembelajaran yang Bu Rauf laksanakan. Oleh karena itu mohon izin sebelum kita nanti masuk ke dalam kelas, saya diizinkan untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Rauf. Sebelumnya izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Nggih. Eh, Mata pelajaran apa nih yang akan dilaksanakan atau yang akan diberikan kepada anak-anak pada pertemuan kali ini? Hari ini pelajarannya kebetulan matematika, Pak. Oh, matematika ya, Bu ya. Sangat menarik sekali, Bu. Matematika kebetulan mata pelajaran matematika ini pelajaran yang saya sukai sejak SD, Bu. Memang matematika ini pelajaran yang paling menyenangkan. Mudah-mudahan Bu Rauf juga bisa melaksanakan pembelajaran matematika ini dengan lancar nanti. Baiklah Ibu, dalam pembelajaran matematika ini apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Rauf pada pembelajaran matematika kali ini? Tujuan pembelajarannya ada 3, Pak. Pertama yaitu dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan. Siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dan benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar. Siswa nanti dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dan benar. Yang terakhir, setelah mereka berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Baiklah Ibu, berarti dalam pelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran begitu ya Bu ya. Nah, dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan yang tadi disampaikan, kira-kira apa nih pengembangan yang ingin dilakukan oleh Bu Rauf di wilayah atau di area apa pengembangan yang hendak dicapai? Pengembangan yang ingin saya capai, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran matematika pada materi pecahan, Pak. Lalu untuk mencapai pengembangan ini, strategi yang disiapkan oleh Bu Rauf sendiri apa Bu? Strategi yang saya persiapkan yaitu berdiskusi, kemudian berkelompok belajar sesuai dengan kesiapan profil belajar, minat, dan kesiapan dari belajarnya siswa, Pak. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan Bu Rauf dalam pra pembelajaran yang akan kita laksanakan. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Siapa yang tadi pagi nggak sahur? Sahur. Fahmi ada. Tapi tetap semangat ya. Bu Guru mau tanya, siapa yang nggak berangkat? Billy dan Naja. Nanti kalau Bu Guru menjelaskan, kamu harus apa? Mendengarkan, jangan ngobrol sendiri ya. Apalagi tadi udah dipikat belum kelasnya? Udah disapu. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi di kelas. Di depan kan ada tempat sampah. Kenapa? Ya. Nanti yang piket disapu ya. Ya. Nah, sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Ya. Tangannya yang rapi di atas meja disiapkan.
Sudah berdoa? Sekarang sebelum pelajaran kita akan bernyanyi dulu coba. Kalau suka sih bukan. Kamu bangga nggak jadi anak Indonesia? Bangga. Nyanyi Indonesia Raya mau ya? Ya, ayo coba. Sebelum nyanyi kita berdiri dulu. Berdiri dong. Mbak Isa. Ini ada dirijennya. Ayo, Mas Rey. Berdiri dulu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah. Sudah siap belajar? Ya, bukunya dikeluarkan. Kemarin kamu masih ingat gak? Kita pernah belajar berbagi. Indonesia banyak apanya? Ragamnya, banyak ciri khasnya. Jadi dari suku bangsa. Kita nggak boleh apa? Membeda-bedakan. Membeda-bedakan apa? Teman. Harus saling berbagi. Nah, sekarang kita akan belajar apa nih yang di depan nih? Pecahan. Kemarin sudah pernah diajarkan belum? Pernah. Ya. Kita akan belajar pecahan. Pecahan itu apa ya? Bilangan. Bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika benda dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Berarti dibagi-bagi. Apanya yang dibagi? Bendanya, bilangannya, ya. Nah, sekarang kita belajar menulis pecahan. Ada berapa nih? Berapa kotaknya? Wah, kalau kamu lihat di sini, yang ini warnanya apa? Biru. Yang ini putih. Berarti ada dua, tapi warnanya beda. Ya, yang satu putih, yang satu biru. Gimana dong caranya? Pada bagian pertama, yang berwarna biru, yang satunya putih. Ada dua, tapi warnanya satu beda. Gimana? Yang kita tulis dulu satu yang beda warna. Satu bagian. Kemudian kotaknya ada berapa ini? Seluruhnya ada dua. Berarti nanti kita akan membacanya seperti apa? Apa itu yang di atas? 1/2. Ada dua kotak. Yang diarsir 1. Berarti 1/2 bagian. Kalau misal seperti ini. Ada berapa kotak? Ada 3 kotak. Kemudian yang diarsir berapa? 2 bagian. Jadi bacanya bagaimana? Yang mana dulu? Yang diarsir dulu. Berapa? 2/. Iya, pinter. Kalau misalnya contoh lagi.
Hanya satu. Jumlah kotaknya dulu berapa ini? 3. Kemudian ini 1 bagian. Berapa? 1/3. Ada yang bingung nggak? Nah, kalau sudah seperti ini punya namanya masing-masing. Tadi ada 3 kotak, yang diarsir 1. Bagiannya berarti 1/3. Yang di atas ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Yang ini namanya yang mana? Kemarin kita pernah bahas apa? Pembilang. Yang di bawah? Penyebut. Masih pada ingat ya? Kemarin pernah bahas sedikit ya? Berarti ini berapa per berapa? Kalau kita lihat dari atas, ada berapa kotak tuh? 4. Yang biru warnanya berapa itu yang diarsir? Ada 3 kotak yang diarsir, tapi jumlah kotaknya ada berapa? 4. Berapa jadi gimana dibacanya? Jumlah kotaknya dulu ada berapa? 4. Yang diarsir? Pembilangnya yang mana? Yang mana, Rey? Yang 3 bawah ini berapa? Jumlah kotak? 4. Jadi jumlahnya 3/4. Coba 3/4, pembilangnya 3, penyebutnya 4. Nah, kalau lihat contoh di atas tuh, coba tebak berapa pecahannya itu kira-kira? Yang diarsir ada berapa? 2. Jumlah kotaknya? 4. Jadi bacanya bagaimana? 2/4. Coba kita lihat hasilnya. 2/4. Ya, pada paham. Yang 2 apa? Nilai dari 2 pembilang. Kemudian nilai dari 4 penyebut. Satu lagi. Kira-kira berapa itu? Kotaknya berapa? 2. Yang diarsir? 1. Berarti bacanya gimana? Cong yang tahu? Berapa, Ray? 1/2. Betul nggak? Betul. Kenapa 1/2? Karena kotaknya ada 2. Yang diarsir ada 1. Jadi dibacanya berapa, Akbar? 1/2. Ya. Kemudian yang mana? Maaf. Nilainya berapa tuh? Lihat di layar. 1. Apa nilainya? Pembilang. Yang 2? Penyebut. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kenapa, Rabani? Kalau tidak ada, kita akan berdiskusi. Dah, coba diperhatikan, itu ada berapa soal? 4. Kamu tadi kenapa? Kenapa?
Geser dulu, jangan. Bangun. Kamu geser dulu deh ke sana. Kenapa? Mana? Ya, yang nomor 4. Ya. Di sini aja. Di buku tulis. Ya nggak apa-apa, di buku tulis. Ya. Kenapa? Ya, di jawabannya aja di sini. Kenapa? Di buku. Aja di buku. Ya. Kelompok siapa yang bisa nih? Ya, ini ada. Satu aja ya. Ya, silakan. Dua per 6. Ya, waktunya sudah selesai. Nanti kita akan melakukan evaluasi. Dah? Selesai? Gitu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, terima kasih Pak Sukirman selalu pengajar praktik kelompok kami dalam CGP, dan terima kasih pula sudah hadir di tengah-tengah kami dalam rangka pelaksanaan percakapan setelah saya melakukan observasi di dalam kelas dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rouf. Baiklah, Bu Rouf, terima kasih juga atas kehadirannya, dan sampai saat ini Bu Rouf masih tetap sehat ya Bu ya, masih sehat, masih ceria nih. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran itu tetap menjadi motivasi buat diri Mbak Rouf, bahwa apa yang kita lakukan itu selalu menjadi inspirasi buat diri kita sendiri. Dan dalam pembelajaran bahwa sebelumnya kan kita telah melakukan percakapan yang pasca, bahwa Bu Rob itu menyampaikan adanya tujuan-tujuan. Nah, tujuan-tujuan dari pembelajaran tadi alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik Bu dalam pembelajaran. Nah, kemudian Bu Rob itu ingin mengembangkan tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang berdiferensiasi kaitannya dalam pembelajaran matematika. Pun tadi saya sudah melihat begitu bagus, begitu direncanakan dengan baik pembelajaran sehingga anak juga terlihat antusias, Bu. Gitu. Nah, strateginya juga sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin oleh Ibu. Ini catatan-catatan selama Ibu tadi dalam melakukan pembelajaran, Bu, ya kan. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan, media pembelajaran juga sudah terlihat, sana ada media multimedia, kemudian Ibu juga memberikan lembar-lembar LKPD, ya, model pembelajaran juga berpihak kepada murid, tadi Ibu juga sudah tampak mendekati kelompok-kelompok untuk mengembangkan apa yang Ibu lakukan dalam kaitan model pembelajaran. Kemudian metode pembelajarannya sendiri yang berdiferensiasi tadi sudah saya sudah melihat Ibu itu tadi membagi kelompok, kemudian ada yang senang membaca, ada yang senang menggambar dan sebagainya, dan terlihat juga dalam LKPD-nya. Itu sedikit evaluasi saya dari apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran, Bu. Namun tentunya tiada gading yang tak retak ya Bu ya. Ibu tadi sempat ketika sudah selesai pembelajaran, Ibu merasa ada sesuatu yang kayaknya kurang puas begitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu nih, sampai saat ini nih setelah Ibu melakukan pembelajaran tadi gitu, perasaan apa yang muncul dalam benak Ibu nih?
Mungkin rasa puas atau rasa kecewa seperti itu atau apa saja? Coba, saya ingin mendengar apa yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran tadi, Bu. Ya, setelah pembelajaran saya senang ya Pak, kalau dalam proses pembelajaran berinteraksi anak aktif itu sudah senang sekali. Anak berarti kan ada keinginan untuk mengetahui, untuk menjawab pun saya udah senang anak, bu saya gitu. Itu saya udah senang sekali Pak. Anak antusias. Berarti kan pengen tahu pembelajaran itu pengen bisa gitu Pak ya. Menurut Ibu nih, apa yang dicita-citakan dari tadi pembelajaran kan Ibu sempat tadi menyampaikan di depan di observasi itu Ibu menyampaikan bahwa saya tuh ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu sendiri tercapai nggak Bu dari pembelajaran tadi? Diferensiasi kalau tadi pembelajaran, alhamdulillah kalau segitu menurut saya tercapai ya Pak ya. Dari antusias siswa pertama kali masuk, ada alat peraga, mereka melihat sesuatu yang baru, ada layar, mereka apa ini gitu kan, langsung senang sekali, langsung penasaran gitu. Ada nggak hal yang baru didapatkan oleh Ibu? Atau mungkin justru sebaliknya, ada hal yang mengganjal gitu? Ada kemungkinan mungkin mungkin wah ini saya perlu melakukan sesuatu yang lebih baik lagi atau seperti itu apa? Kira-kira apa ya? Misal pembelajaran tadi anak-anak kurang seperti apa gitu? Hal negatif positifnya. Kalau kekurangan saya merasa alat peraga ya Pak ya, kalau slide udah ada. Maksudnya saya merasa ih ada sesuatu yang kurang itu dari alat peraga saya, bukan cuma slide, dari papan tulis, saya pengen ada sesuatu lagi gitu, pengen ditambahkan. Ada nggak misalnya besok gitu Ibu mau melakukan pembelajaran trik atau upaya agar semua apa yang Ibu inginkan, kali saya contoh tadi alat peraga nih, upaya apa yang akan dilakukan oleh Ibu dalam kaitannya dengan menyediakan alat peraga ini, Bu? Mungkin kita bisa gunakan yang ada ya Pak ya, kalau misalnya tadi pecahan, mungkin bisa lewat, kalau dulu pernah pakai buah-buahan gitu Pak, dipotong-potong, kalau enggak misalnya gambar pizza kita potong-potong juga gitu, dipotong berapa bagian, seperti itu Pak. Sekali Bu, ini mudah-mudahan Ibu bisa senantiasa menginovasi pembelajaran baik itu dengan medianya maupun dengan strategi pembelajaran seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali nih. Jadi Ibu juga menginspirasi bahwa pembelajaran itu perlu kita kolaborasikan dengan siswa agar siswa itu tetap aktif. Nah, kemudian kepada siswanya sendiri nih Bu, apakah, seluruh siswa menurut Ibu itu sudah aktif semua, Bu? Mungkin kalau untuk semuanya belum Pak, masih ada beberapa yang masih diam gitu, untuk ragu-ragu bertanya, takut salah atau gimana gitu kan ya. Nggak nggak semuanya langsung bisa. Ada nggak, upaya yang bisa Ibu lakukan agar kan tadi Ibu menyampaikan bahwa kita itu akan mau melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid tuh. Ada nggak upaya salah satu contohnya bagaimana caranya agar semuanya itu aktif gitu? Agar semuanya aktif, mungkin dipancing dengan alat alat peraga ya kayak ya, harusnya ya. Harusnya ada alat peraga biar mereka langsung, eee, "Ini apa nih?" Gitu kan ya, "Ini apa Bu Guru?" Gitu kan, "Saya harus apa?" Gitu. Kalau tadi kan mungkin hanya dari papan tulis, gambar. Anak kan papan tulis itu udah biasa sering lihat ya Pak ya, kalau bukan kalau sesuatu yang baru kayak misalnya gambar pizza seperti tadi dipotong-potong, mungkin kan anak lebih ingin tahu, "Mau ngapain ini Bu, suruh apa saya?" Gitu kan. Betul sekali, Bu. Jadi Ibu sendiri yang memunculkan ide bahwa, oh iya ternyata dengan media-media peraga yang alami, kayak tadi yang Ibu ceritakan ada semangka dipotong dan sebagainya. Bahkan tadi Ibu sendiri sebenarnya, sudah melakukan tindakan-tindakan yang mendekati murid, kemudian membuat kelompoknya jadi hidup dan sebagainya, memancing pertanyaan dan sebagainya, itu adalah salah satu cara agar anak-anak, eee aktif gitu. Itu tadi Ibu sudah melakukan dan sudah sangat bagus. Jadi terakhir nih Bu nih,
gitu. Jadi secara keseluruhan nih, secara keseluruhan kalau kalau boleh saya tanya kalau misalnya skala 1 sampai 10 Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan ini di angka berapa menurut Ibu? Nilai diri sendiri ya, Pak. Kalau saya merasa sih belum sempurna, mungkin masih di sekitar 7 8 gitu. Kalau untuk kesempurnaan kan agak sulit, kita kan nggak harus dari saya sendiri, harus dari siswa gitu, dari semuanya digabungkan. Andai kata misalkan 7 nih Bu, berarti kan Ibu butuh 3 nih. Butuh 3. Nah, rencana ke depan Ibu untuk pembelajaran mungkin di materi yang sama atau di materi yang berbeda, rencana tindak lanjut apa sebelum pembelajaran, mau tindakannya atau rencananya tindak lanjutnya agar memenuhi menjadi 10 nih. Apa yang akan Ibu lakukan sebelum pembelajaran? Kita pendekatan ngobrol dulu gitu ya, keseharian anak, terus mengingatkan lagi yang kemarin pembelajarannya. Kemudian ya, kadang saya sama teman-teman juga bercerita gini, saya misalnya pembelajaran ini nih enaknya gimana ya? Kalau enggak saya kadang cari di internet Pak yang lebih mudah gitu kan, yang udah langsung dipegang gitu kan, langsung mencari metode-metode tambahan yang bisa untuk pembelajaran tertentu, misalnya tadi apa pecahan ya Pak ya. Pecahan nih apa aja medianya yang kira-kira pas dan cocok untuk siswa, saya pilih lagi gitu Pak. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Saya di sini hanya sebatas apa ya, meng-coaching jadi agar Ibu itu merasa memaksimalkan potensi yang ada. Sebenarnya Ibu itu sudah punya potensi yang luar biasa untuk menjadi seorang guru. Tadi terlihat apa yang kita lakukan dan dari hasil obrolan ini sangat terbuka sekali bahwa ternyata Ibu itu punya ide-ide yang sangat luar biasa. Oke, sebelum saya tutup izinkan saya bertanya untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Perasaan apa yang Ibu rasakan dengan proses kita ini ngobrol nih, dengan kehadiran Pak Kirman ini, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? Perasaan saya senang ya Pak ya, kan selama ini saya ngajar sendiri, saya pengen tahu sih apa kekurangan saya, mungkin ya masih banyak ya Pak ya, kalau dilihat dari tadi saya masih banyak kekurangan, masih perlu belajar lagi. Mungkin dengan seperti ini ada masuk-masukan yang baru, Mbak nanti harus seperti ini, tambahin seperti ini, mungkin bisa jadi menyempurnakan yang tadinya 7 bisa naik perlahan-lahan ya Pak, 7 8 9 mudah-mudahan saja seperti itu. Ya, terima kasih Mbak atas apa yang telah kita obrolkan. Saya sendiri juga merasa senang bisa berdiskusi dengan teman dalam satu profesi di sini. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita SD Cilembu yang satu ini semuanya bisa bergerak bersama Bu. Kita menjalin komunitas praktis yang sudah kita jalankan sehingga kita bisa bersama-sama saling mendukung. Saling mendukung sehingga kita ini bisa mewujudkan impian kita bersama yang sudah kita gadang-gadang dari awal bahwa kita ini ingin menjadi guru yang berpihak kepada murid. Itu terima kasih Bu dan itu Bapak yang bisa kami lakukan dalam kaitan ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.